Saya kadang-kadang menangis sendiri, Bu. Merenung dalam bicara masalah keluarga. Sementara saya dari keluarga yang sangat sederhana. Abah saya meninggal, saya dalam kandungan. Iya, dalam kandungan. Saya yatim dulu. Saya ini dipelihara oleh seorang ibu yang tertutup, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bisanya cuma baca Quran saja. Sama duit tahu lebih baik. Uang tahu. Uang 1 rupiah, 5 rupiah, dulu kalau uang begitu, Bu. Insya Allah kalau uang nyambung semua itu. Ya. Saya dididik oleh Allah Yarham ini, dan beliau meninggal pas saya kuliah di Saudi. Saya kuliah di Saudi, kuliah di Timur Tengah di semester 4. Ya, itu tidak diberitahu wafatnya ibu saya, meninggalnya ibu saya. Diberitahu setelah justru tahunnya saya tahu sendiri, ketika guru saya namanya Qasim Baharun, juga Allah Yarham, saudaranya Ustaz Hasan Baharun yang punya Dalwa. Itu masih kalau ditarik-tarik 2 misanan dengan ibu saya. Dia umroh pas malam lebaran, sore malam lebaran, saya ketemu beliau persis di pelataran Ka'bah. Ambil saya juga bilang, sebelum saya nanya macam-macam, kif Umi, dia bilang, gimana Umi? Dia narik nafas itu, narik nafas. Muhammad, saya tidak bisa berbohong sekarang, saya lagi puasa. Ini hari terakhir di depan Ka'bah lagi. Umimu sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Jadi ibu sekalian, mudah-mudahan juga pahala yang saya dapatkan sekarang juga mengalir buat ibu saya. Apa yang terjadi, Bu? Malam hari itu juga saya balik ke hotel karena saya umroh pada waktu itu. Teman-teman semua ikut dan semuanya minta maaf sama saya. Rupanya teman-teman semua sudah tahu itu kalau udah meninggal. Sepakat jangan kasih tahu Muhammad karena mau ujian sebentar lagi itu, Bu. Minta maaf semuanya, sudah saya takdir akhirnya. Cuma memang lemes ya, ibu yang membesarkan saya selama 18 tahun dari lahir sampai saya SMA. Saya di SMA negeri, SMA 1 negeri Sumeneb, ya, lulusan IPA. Terus ibu sekalian, saya umroh, saya niatkan khusus untuk ibu saya. Setelah umroh saya capek tidur, malam itu juga dalam mimpi datang ibu saya dan dia lihat dia pakai mukena di rumah saya dan mengangkat tangannya, terima kasih Muhammad, terima kasih Muhammad. Satu hal ibu, ya, ini kita berbicara parenting ya. Saya melihat ibu saya itu tidak paham Bu, apa itu parenting, apa itu manajemen keluarga, bagaimana mendidik anak. Saya cuma melihat orang tua itu bisa mengantarkan anak, ya, itu berangkat dari ketulusan, dari keikhlasan. Saya berharap ibu ya, saat ini, ayo ini harus ikhlas menerima anak itu, mendidik anak itu. Tidak syukur ibu, nggak ada pekerjaan ibu saya ini. Itu pekerjaannya apa ya? Jualan. Kalau Ramadan saya keliling, saya bawa kroket, bawa sambusa, bawa kue lapis, keliling, nanti dapat sesuatu dari ibu saya. Kadang jual permen, ngajar ngaji sama nenek saya. Setelah itu saya balik, selesai saya kuliah, saya masih ingat ibu masa-masa kecil saya itu.
Rumah saya itu kecil. Kalau pernah ke Sumenep, kasih tahu rumah saya. Sekarang saya manfaatkan untuk menjadi markas Quran di sana. Balik lagi ke Quran lagi. Dan seperti namanya Maimunah, meninggalnya karena saya di sini, Bu, di rumah sakit Al-Ikhlas, yang merawat Hafizahullah istri saya ini. Itu ngajar ngaji dari mulai pagi, siang, sore, malam, dan balas. Tak ada yang bayar. Allah kalau mau bayar tuh bayar obat nyamuk, karena nyamuknya banyak gitu. Jadi obat nyamuk yang lingkaran itu ya, yang kemudian ada apa nih, ada tusukannya itu ya. Allah kalau ada dari orang tuanya yang paham kondisi kita, dia ngasih satu botol isinya minyak, kata orang Madura minyak gas, minyak tanah gitu. Kompor dulu belum ada gas juga. Itu aja, tak pernah mengeluh. Saya merenung itu. Mungkin saja saya jadi begini, ini barokahnya Al-Quran. Barokahnya Al-Quran. Bu, tolong pegang. Saya tidak mau kemana-mana ini. Biar kita bicara pengalaman hidup. Karena kita bicara parenting. Saya sebenarnya hidup dari orang tidak tahu masalah, tidak tahu bagaimana memilih keluarga. Tidak paham ibu saya itu. Kerasnya nggak mau pakai. Bayangkan ibu. Bayangkan ibu yang mulia. Kan kita tidak tahu. Itu saya sekolah madrasah. Saya berkesimpulan Al-Ikhlas. Ikhlas itu sukses, mensukseskan semua permasalahan kita, termasuk juga mendidik anak, ngawal anak. Jadi gimana ngajari anak? Nggak paham, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Cuma dia punya semangat. Pokoknya kalau nggak ngaji, jangan sekolah. Ibu, apa yang terjadi? Itu di madrasah namanya Madrasah Al-Wathaniyah Al-Islamiyah. Di Sumenep itu ibu kalian. Itu adanya cuma, jadi saya habis pulang sekolah SD, SMP, sampai SMA juga. Itu dipaksa sama ibu masuk madrasah. 2 jam ibu di jam 2 sampai jam 4. Di situ kita belajar nahu, belajar sharaf, belajar apa saja di situ. Jujur Bu, saya ketika melihat ini saya tidak bisa hilang. Dan saya tidak bisa memutus tali silaturahim dengan keluarga besar Al-Bazi, guru saya semua itu di Sumenep itu. Itu dipaksa itu. Selesai kelas 6 dan saya mohon maaf, kebetulan saya ingin terus selesai kan selesai saya masuk SMP, tidak ada SMP-nya karena sekolahnya tidak terbatas. Guru-guru yang ada sudah penuh. Soalnya kan ada regenerasi juga yang kalian. Saya minimal gantilah untuk ngajari adik kelas saya. Tidak boleh. Hanya gabung dengan adik kelas saya di kelas 5 naik kelas 6. Sampai saya disangka saya tidak naik kelas. Itu perasaan berkecamuk antara Mankel sama Umi, ya. Macam-macam. Nanti tahun berikutnya masuk lagi Bu, berjumpa dengan adik kelas saya kelas 4 itu Bu, ketemu di kelas 6. Sampai SMP Bu, sampai SMA kelas 1 akhirnya saya nggak kuat Bu. Nih aku malu nih. Malu apa? Malu bermaksiat sama Allah. Malu kalau berbuat dosa sama Allah. Pokoknya ada SMA, ada SMP, tidak ada SMA. Berhenti sekolah pada masuk madrasah itu. Kayaknya ada yang ngasih tahu, kasihan Muhammad, dia sudah besar, masa berjumpa dengan adik kelasnya di bawahnya yang suka seperti itu. Itu Bu yang dimuliakan Allah SWT. Apa yang bisa saya simpulkan dalam kajian ini? Al-Ikhlas Ibu, ikhlas. Orang kalau sudah ikhlas ini Ibu, mungkin Ibu tidak perlu, apalagi Ibu memahami tadi Ibu parenting ya. Sampai Allah mengantarkan saya sekarang ini bisa punya pengajian Tarbiyatul Aulad fil Islam. Bisa juga mengaji tentang bagaimana hubungan suami istri dalam berkeluarga, suka ngasih khutbah nikah dan lain sebagainya. Siapa yang menggerakkan semua itu? Allah
tapi lewat ada wasilahnya itu Bu, ketulusan orang tua, keikhlasan orang tua. Ibu, saya berharap ayo kata mulai saat ini ya, kata Ibu, saya paham orang berkeluarga ini capek. Ibu saya juga mendidik saya capek. Anak yatim itu kan cari perhatian Bu. Nakal saya, nakal ya. Tapi dia dengan ketulusannya, dengan keahliannya, dan mengingat orang Madura. Ibu saya punya penyakit asma. Duh, kalau asma itu Ibu, gak ada yang benar, semuanya salah aja mas. Suruh mijit, suruh begini, suruh beli obat. Ya Allah, kalau bercerita masalah ini luar biasa. Saya berkesimpulan al-ikhlas. Nah, yang kedua Ibu sekalian, nata'amal ma'al Qur'an. Akrab dengan Al-Quran. Tadi sempat ngobrol-ngobrol saya dengan ibunya anak itu. Kalau kita lihat perjalanan hidup kita, siapa yang menggerakkan semua ini? Ini barokahnya siapa ini? Jadi ini Bu Maimunah Baris Bu. Allah Akbar. Tiada hari kecuali Quran terus. Dan ngaji sama anak. Rumah saya kecil, tapi yang belajar puluhan anak. Belajar di mana? Di tempat meja makan di ruangan yang kecil itu. Jadi ruang makan itu di tempat dijadikan tempat apa? Ngajinya anak-anak di situ. Mereka bareng-bareng ngaji di situ. Sampai 4 generasi, 3 atau 4 generasi yang ngaji di situ. Karena Jati ini umurnya 103 tahun. 103 tahun dan tidak ikut. Saya nak tahadud bin nikmat. Saya berceritain tentang nikmat Allah SWT. Tidak pikun sampai meninggal dunia. Marian jadi saksi, ya. Dr. Ahmad Bakaman juga jadi saksi itu meninggal itu Bu, baca Yasin. Bu, sama dengan Ibu sama dia. Yasin ya, mangut loh. Baca Yasin, Yasin, Al-Quran. Kemudian turun sendiri Bu. Angka-angka itu. Padahal sebenarnya biasa itu. Sampai terakhir, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Betul Bu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Bu, Quran. Wah subhanallah, saya berpikir ini ada saudara. Saya digerakkan pula saat ini mengumpulkan calon-calon ulama, calon-calon imam masjid, penghafal Al-Quran 30 juz. Di kampus kami ini Bu, kalau tidak hafal Quran 30 juz, tidak akan mendapatkan ijazah. Dan dia imam bukan hanya sekedar imam, tapi imam di dalam masjid dan imam di luar masjid. Imam yang bisa menjembatani antara jemaah yang satu dengan jemaah yang lain. Imam yang nantinya bisa memandikan jenazah. Imam yang kemudian menjadi mufti di situ. Itu pekerjaan kami ke depan insya Allah bersama Saudara Rabi ini. Dan semuanya juga gratis bagi mereka yang mau belajar. Kenapa? Saya tawarkan kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Walaupun ada ganjalan, mungkin Ustaz Hari bisa bicara pakai jalannya itu Ibu sekalian. Jadi Ibu sekalian, subhanallah. Quran itu luar biasa. Quran itu menyelesaikan semua masalah kita. Quran itu ketika ada mandat komunikasi dengan suami, terutama ibu yang tua-tua ini, yang istri-istri, kadang-kadang suaminya banyak maunya itu ya. Termasuk saya juga sama Maria ini ya. Dan bisa umur, pinginnya diperhatikan, ya. Mau ini, tak cocok kadang ada semuanya. Ibu selain kekerasan Bu, imbangi dengan Al-Quran. Quran ini Bu menyelesaikan semua masalah kita. Saya paham, ibu-ibu seperti ini nanti akan berhadapan dengan apa? Dengan anak kita. Ternyata anak semakin besar bukan semakin ringan masalahnya. Solusinya apa? Al-Quran. Nanti punya mantu Ibu, masing-masing mantu juga karakternya berbeda-beda satu sama lain. Ada mantu yang menyenangkan, ada mantu yang setengah menyenangkan, ada mantu yang seperempat menyenangkan. Solusinya apa? Al-Quran. Al-Quran ada. Ibu kalau, subhanallah, saya teringat kata-kata ibu saya masih ingat. SMA kelas 2 atau kelas 3 itu. Intimat orang Madura yang hikamat, intimat nanti akan mengalami rasa capek kayak ini. Nanti akan mengalami
3 masa capek kan itu. Ini sering saya ulang-ulang kata-kata ini. Yang pertama, capek mulut. Ini sesuatu besar, ini hanya kecil-kecil. Awas, dan di situ itu terus ngarahkan anak untuk berbicara, berdialog dengan anak, berdiskusi dengan anak, ngarahkan anak. Itu mulut akan berbicara terus. Ayo bangun salat, ayo ke masjid, terus berbicara itu. Nanti siap-siap begitu capek mulut, berlangsung ibu, muncul capek yang kedua. Namanya capek pikiran. Ini ketika anak sudah mulai puber, sampai anak nanti mau berkeluarga, sampai mau nikah itu pikiran terus. Nanti sekolah seharusnya pulang jam 5 sudah di rumah yang full day school ibu ya, tiba-tiba sampai jam 7 malam nggak pulang. Apa nggak kepikiran ya? Apalagi anak kita perempuan. Subhanallah ibu sekalian. Nanti ini berlanjut lagi bu. Capek mulut, capek pikiran, muncul lagi capek yang ketiga. Namanya capek perasaan. Oh ini saya sekarang ya, punya mantu 3. Main perasaan semua ini. Oh anakku bisa nggak bawa anaknya orang gitu. Nanti tiba-tiba besan datang, atau tiba-tiba kita juga datang gitu. Rupanya ada masalah rupanya di situ. Tapi sama-sama dia perasaan bermain. Iya kan jadi itu solusi yang paling tepat, baca Al-Quran. Imbangi dengan Al-Quran. Akrablah ibu dengan Al-Quran. Ibu, Quran itu hidayah, petunjuk, arahan hidup dari Allah SWT. Jadi problem apapun pula, urusan keluarga, urusan suami, urusan anak, urusan mantu, urusan cucu, urusan besan, urusan ipar juga. Ipar juga itu ya. Udah ipar. Baca Quran. Ibu sibukkan dengan Al-Quran, selesaikan dengan Al-Quran, selesai semua masalah kita. Hudan linnas, petunjuk bagi kita Quran. Dan tidak hanya itu, wa bayyinatin minal huda. Allah juga memberikan bayyinahnya, keterangannya yang jelas. Apa maunya ibu itu dengan baca Al-Quran? Dilancarkan semua urusan kita oleh Allah SWT. Terus kemudian kalau ada pilihan-pilihan bingung bu, mensikapi masalah, wal furqan. Apa furqan ini? Pembeda. Ibu bisa membedakan mana pilihan yang baik, mana pilihan yang tidak baik. Mana pilihan yang mengajak saya ke surganya Allah, mana pilihan yang mengajak saya ke nerakanya Allah. Tahu itu, mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang membahagiakan, mana nanti akan misalkan dengan Quran selesai semua masalah itu. Dan saya sama Ustaz Farabi ini bu, siap untuk mewakafkan pikiran saya, diri saya, mungkin juga uang saya, mungkin juga rumah saya untuk Al-Quran ini. Saya tidak mau main-main di bab yang satu ini, dan saya tidak mau hidup lewat Al-Quran. Saya mau menghidupkan Al-Quran. Nah ibu sekalian, ayo kita baca Al-Quran. Dan kita Quran ini ibu, subhanallah, benar kata Allah SWT, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Bu, jangan main-main ibu ya. Ibu lihat, rata-rata keluarga yang bermasalah, keluarga yang di dalamnya tidak ada Al-Quran. Rumah yang ruwet, yang sumpah, yang merasa sempit, pasti di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Apa kata Nabi? Innal baita alladzi lam yuqra fihi al-Qur'an kal baitil kharib. Apa kharib ini? Kharban. Jemaah ini paham kalau tidak kharban bu ya. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, rusak semuanya bu, menyeramkan, menakutkan. Quran, aktifkan di dalam Quran. Apapun pula. Petunjuk, ada bayyinah, ada furqan. Quran itu nur. Apa nur? Orang kalau sudah mendapatkan cahaya Quran, tidak akan gelap hidupnya. Tidak akan gelap hidupnya itu. Quran itu nur, cahaya bu. Bahkan kelihatan aura muka orang baca Quran dan orang tidak baca Quran kelihatan bacanya itu. Hatta memang sifat dasar kulitnya hitam, tapi kalau baca Quran ada nur, ada aura. Betapa banyak orang yang putih kulitnya tapi tidak suka baca Quran, menakutkan bu. Banyak. Nanti kemudian kelihatan ketika berbicara penyakit. Makanya Allah mengatakan nur warahmah. Quran itu rahmah. Apa rahmah jemaah kalian? Diambil dari sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya Allah Pak. Allah memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang. Kasih dan sayangnya Allah akan diberikan kepada kita. Makanya orang yang akrab dengan Al-Quran lembut, tidak kasar.
Orang yang namuan, halo, yang amutos itu bilang, umutos itu, yang sensitif, tersinggungan, itu pasti tidak akan dengan Quran. Kalau akrab dengan Quran, tenang menghadapi masalah. Ada masalah itu, tapi dia bisa berselancar dengan masalah itu, bahkan bisa menyelesaikan masalah itu. Kenapa? Barakatul Quran. Karena berkahnya Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tidak hanya nur ya, tidak hanya rahmah, tapi Quran itu juga syifa, obat. Obat apa ya? Obat pikiran, obat hati, insya Allah juga obat fisik. Betul. Bukan tidak sakit, tapi ketika sakit dia tahu, ada kesadaran, merasa nikmat dengan sakit ini. Cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Orang kalau sudah akrab dengan Al-Quran, ada masalah, ada problem, tapi dia bisa berselancar dengan problemnya itu dan selesai. Kalau tidak selesai, tenang, ini pasti Allah punya cara untuk menyelesaikannya. Nggak kacau, nggak galau tidak indonesia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa kotak-kotak ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Quran ini juga itu pilihan. Quran ini itu apa? Kalau bahasa Al-Isra itu inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu bisa memberikan hidayah, petunjuk arah hidup lillati hiya aqwam. Bukan qawim, bukan lurus, tapi aqwam, lebih lurus lagi. Ibu coba itu ya biasa ya, bagi yang kerja kantornya. Saya tadi juga sedikit nyinggung tadi saya subuh di Namira, di Masjid Namira di Lamongan. Dan saya masuk ketika menyampaikan, karena temanya nulis pada waktu praktis itu, saya mengupas satu ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu ketika berbicara tidak berangkat dari hawa nafsunya. Kalau kita sudah mengikuti, menapak kilasi, beruswah dengan Muhammad, ayo setiap kita berbicara ini harus tahu pembicaraan saya ini bermanfaat atau tidak, terarah atau tidak, ada manfaatnya atau tidak, ada dampaknya atau tidak. Rasulullah itu sudah berbicara dipikir dulu sebelum dia mengungkapkan. Tidak ada kata-kata ketus, nyelekit, ya, nusuk hati, ya, apalagi ucapan ya kasar ketika berbicara, dijaga betul. In huwa illa wahyu, kontennya itu wahyu. Nah, apa dalam konteks kita? Di mana Allah mengatakan mamayan itu alina wa in huwa illa, dalam konteks kita itu Bu, ayo kita akrab dengan Al-Quran. Apa kita berkeluarga? Bu, saya tidak sekali dua kali loh ya. Itu banyak orang datang ke rumah, problemnya macam-macam. Ada ibu-ibu yang datang ke rumah karena problem suami, ada ibu-ibu datang ke rumah karena problem mertuanya, ada datang ke rumah karena problem anaknya, ada datang ke rumah karena problem iparnya, ada datang ke rumah karena problem kakak adiknya yang berebut warisan. Memang saya bisa menyelesaikan, Pak. Tapi saya dengarkan, Bu, daripada kemudian datang kepada orang yang tidak tepat sasaran, saya dengarkan, kenapa? Sebelum saya kemana-mana, saya tanya, antum baca Quran setiap hari berapa halaman? Gaya itu satu. Loh, gaya kenapa? Gaya kenapa? Boro-boro, Yasin, nunggu Jumat tuh. Atau nunggu orang mati. Loh, tidak salah Bu, baca Yasin pada orang mati, tidak salah. Tapi sebenarnya kalau ibu lihat dalam surat Yasin itu apa? Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an ini memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Yang mati kita hanya transfer pahalanya saja, Ibu. Tapi sebenarnya esensi Quran itu kita yang hidup ini, menurut saya. Jadi kalau keluarga kita ingin hidup keluarga kita ini, Bu, baca Al-Quran. Saya dengan Maryam ini bukan gak ada masalah. Ratusan masalah ya. Mungkin dibuat masalah kita ya. Rasanya kalau satu hari kita tidak debat, tidak enak ya. Tapi kita sama-sama paham.
Saya kalau 3 hari Bu, sama Maria ini Bu, kalau udah puncak betul, sama-sama ibunya, maklum sama-sama ustaz dan ustazah ini. Ustaz dan ustazah berdebat, gak ketemu tukaran. Loh iya saya itu manusia, kita bukan malaikat, ustaz gaya bukan malaikat tuh. Maria juga bukan malaikat juga, sama. Cuma subhanallah Quran ini luar biasa. Pikiran kadang-kadang muncul, masa saya ustaz dihargai orang banyak, Maria nggak menghargai saya. Kadang-kadang muncul pikiran. Saya kan ngompol itu, Maria juga begitu. Enak keluar terus. Aku suruh ngawat anak terus itu. Bertahun-tahun aku ditinggal. Memang saya suka meninggalkan dia ya. Tapi training mana, berangkat ke Bali, berangkat ke NTT, pulang-pulang tidak boleh tidak bawa hadir, tidak boleh. Sekarang nanti sudah mulai sadar. Nah itu sekalian, itu Bu, Quran ini Bu, membuat kita sadar akan kesalahan kita itu. Kalau sudah 3 hari, walaupun saya merasa benar Bu, saya kadang-kadang bilang, ini sudah mau malam keempat ini, tidak sehat begini. Ya tadi kamu yang salah, ya wis aku yang salah. Mau debat lagi, nantang lagi nih mungkin. Ya, dan saya sudah gimana lagi? Tapi setelah itu Bu, subhanallah akrab lagi, kayak mantan baru lagi dibuatkan. Quran. Ibu juga ketika merasa susah untuk masuk berkomunikasi dengan anak, Quran. Bu, beda ya. Saya punya anak 4 bukan tidak ada masalah Bu, cuma saya tidak mau cerita sama ibu. Kalau ibu cerita kaget, dan tidak boleh saya cerita. Ayo saya cerita, karena saya membuka masalah privasi saya. Karena masing-masing kita punya problemnya sendiri-sendiri. Ibu subhanallah, ketika kita kadang-kadang saya berbicara perlu waktu 2-3 hari. Tapi seimbangi dengan aku. Subhanallah, begitu bicara kayak meng-closing betul. Nerima aja. Sekarang banyak orang tua susah berkomunikasi dengan anak. Coba sebelum berkomunikasi dengan anak, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran. Al-Quran ini Bu menyelesaikan semua masalah rumah tangga kita, khususnya ketika kita mendidik anak-anak kita. Ibu, kalau setiap hari, ini nggak kelihatan ya. Kalau setiap hari ibu-ibu yang dimuliakan Allah membuka Al-Quran, dan Al-Quran itu tanpa disadari ibu telah menanamkan kepada anak kita. Begitu orang tua saya dulu akrab dengan Al-Quran, membaca Al-Quran. Walaupun mungkin Bu sekarang dia tidak sadar, mungkin sekarang dia tidak mengikuti kita ini, tapi nanti sekali waktu dia akan meniru kita. Pantas abiku bisa tenang begini, pantas nanaku bisa tenang begini. Saya Bu mencontoh nenek saya gitu. Nenek saya tidak banyak ngomong, tapi Quran saja kita baca. Dan terasa barokahnya itu, terasa sekali. Saya justru dibesarkan, didewasakan oleh jadad ini. Dia yang ngawal saya, karena ibu saya sakit-sakitan matanya. Solusinya bagaimana apa ya? Kok bisa sampai dia tenang merawat saya? Saya nakal luar biasa tuh. Ternyata rahasianya di apa? Al-Quran. Saya berharap selesai acara ini Ibu, kita tidak ada lagi mengeluh tentang masalah anak kita. Kita tidak ada lagi mengeluh tentang suami kita. Kenapa? Karena kita sudah punya solusi efektif. Apa itu? Al-Quran dan jaga keikhlasan kita. Bu, sudah ada yang ketiga. Bu, tolong sampaikan sama suami. Kita bicara parenting ini, Bu ya. Pandai-pandailah mencari rezeki yang halal. Saya ulangi lagi. Sampaikan sama suami. Kalau ibu juga bekerja, jangan sampai tolong yakinkan di benak kita masing-masing bahwa apa yang saya makan ini, apa yang saya minum ini jelas ini rezeki yang halal dan mubarakan thayyibah. Wallahi Bu, demi Allah itu terlalu sering saya melihat contoh-contoh begitu. Istrinya Masya Allah pengajian begini tidak pernah absen. Kajian parenting, kajian rutin di Al-Akbar, di Al-Falah, di mana-mana pengajian ikut terus. Gibahnya besar juga luar biasa. Suaminya bidanya hitam. Anaknya cuma 2 laki perempuan. Di sekolah kan sekolah-sekolah favorit. Unik ini, unik, kayak masuk akal. Tiba-tiba anaknya SMA di sekolah favorit terjebak narkoba. Oh ya apa? Kayak masuk akal. Yang perempuan Ibu tomboy, tahu tomboy Ibu? Apa tomboy ini? Kayak laki-laki. Gak mau dia tuh lincah kemana-mana. Subhanallah, saya salah apa ini? Saya bilang, Bu, Pak, kan Allah sudah mengatakan anak itu dalam Al-Quran ada 4 macam.
Ada anak yang qurratu ain, ada anak yang menjadi perhiasan kehidupan kita, dan ada yang anak menjadi fitnah. Ya, tapi juga ada anak yang menjadi apa? Musuh. Insya Allah ini bukan fitnah, ini masih fitnah. Ayo ibu evaluasi. Ibu berdoa sama Allah Ta'ala. Insya Allah kalau ibu berdoa karena doanya orang tua sama anak, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sudah ya? Dapat sebulan, 2 bulan datang lagi. Saya sudah berdoa. Tadi kenapa anak saya? Sekolah saya, bukan sekolahnya, sekolah sangat dikenal di Surabaya ini. Tiap hari saya datangkan guru privat khusus ke rumah saya. Guru ngajinya pun juga guru ngaji khusus kok kayak gini. Doa terus, percaya sama Allah, khusus dengan Allah. Wa antum muqinuna bil Ustaz kalau berdalil kan banyak ya. Saya Ustaz nasihat paling gampang dulu. Namanya nasihat. Dasarnya. Terakhir ketiga kali saya bilang, coba evaluasi. Barangkali sampai ini ada rezeki yang apa? Yang tidak halal, yang syubhat diberikan sama anak. Justru saya ngomong begini, suaminya itu kayak gemetar. Kayak gemetar. Ustaz, sekarang juga saya begitu. Sekarang juga saya begitu. Lupa atas, saya ketemu saya mobilnya berganti-ganti. Messi. Besoknya lagi itu apa? Innova yang terbaru. Besoknya lagi rupanya Rentangir. Tahu Rentangir? Tahu Rentangir? Pinjamkan uang sama orang 1.000, 1 bulan 1 juta, bayarnya 1.200.000. Hanya bermodalkan di dompetnya itu Bu ada meter 10.000 dulu masih 2.000 terus 1.000 terus ada bodyguardnya itu ambil tas tinggal tanda tangan. Tahajudnya Masya Allah, umrahnya tiap Ramadan, hajinya mungkin 2 tahun sekali ya, tapi pekerjaannya kayak gitu. Halo, subhanallah, berhenti total. Subhanallah, anak itu Bu sekarang jadi aktivis dan sekarang sudah bekerja di perusahaan asing katanya. Berubah, tapi pelan-pelan tentunya gitu ya, setelah diobati segala macam. Yang perempuan juga sekarang pakai hijab lagi, semuanya sudah berkeluarga sekarang gitu. Sekarang kalau tidak dulu ini sang suami ini, suaminya ibu yang jualan semacam ini, obat herbal, ditinggal betul, masalah. Terus bagaimana dosa-dosa saya masa lalu? Perbanyak sedekah saya bilang. Perbanyak berinfak. Bu, hati-hati. Saya berharap tolong ibu kita jangan main-main di bab yang satu ini. Ya, walaupun ibu sudah ikhlas, insya Allah ibu tadi ikhlas juga Bu. Ya, ikhlas baca Quran, insya Allah ikut semuanya. Metode qiraati, metode ikut semua sudah. Tajwidnya bagus Bu. Tapi ada rezeki yang dia tidak hati-hati. Halo, yang punya utang, kalau ibu sudah mampu bayar. Untuk ditunggu-tunggu. Itu haknya orang. Sampean zalim sama orang, anak sampean dizalimi pula oleh Allah SWT. Jangan main-main di bagian satu ini. Ya, saya teringat bahasa Nabi SAW. Thumma dzakara ar-rajulu ash'atha aghbara wa rafa'a yadahu ila as-sama' yutilu as-safar wa qala ya Rab. Kata Nabi, wa mat'amuhu min haram, wa mashrabuhu min haram, wa malbasuhu min haram, wa ghudhiya min haram, fa anna yustajabu lah. Disebut sama Nabi tentang seseorang bepergian jauh. Pada orang kalau safar itu katanya orang safar doanya makbul. Apalagi safarnya safar umrah itu makbul kata Nabi. Dia kemudian mengangkat tangannya, ya Allah bekasku sudah habis, aku bisa mati kelaparan tengah jalan, tolong bantu aku. Kata Nabi, bagaimana bisa didengar doanya oleh Allah? Sementara makanannya haram, yang diminum minuman yang haram dari hasil yang haram, pakaian yang nempel dari hasil yang haram, kebiasaan pekerjaannya tiap hari juga pekerjaan yang haram. Fa'anna yustajaba, bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati ibu ngasih rezeki kepada anak-anak kita. Jangan harap anak kita akan taat kepada kita. Sebab sesuatu yang haram dimakan anak kita, kan jadi darah itu ya, mempengaruhi otaknya.
mempengaruhi pandangan matanya, mempengaruhi pendengarannya, mempengaruhi lisannya, mempengaruhi sikapnya. Kenapa? Dari rezeki yang syubhat. Pastikan apa yang saya makan ini, apa yang saya minum ini, dan apa yang saya berikan makanan dan minum ini kepada anak-anak saya dari rezeki yang halal. Nyambung Ibu? Kok pada tegang semua ini Bu ya? Bu, hati-hati nih Bu yang satu ini. Hati-hati yang satu ini. Pastikan bahwa rezeki kita rezeki yang apa? Dan sampaikan sama suami Ibu, Bang, lebih baik saya tidak makan hari ini daripada saya kenyang, tapi kenyangnya saya dari sesuatu yang syubhat dan halal. Aku tidak ingin perutku nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ibu harus sadar pula Ibu ya, jangan maksa suami menghalalkan segala cara. Halo, kalau sudah tahu suami sudah maksimal, Ibu ya, pekerjaannya sudah jelas gitu, cuma kemudian penghasilannya pas-pasan, berdoa terus. Bu, kalau masalah rezeki itu di Lauhil Mahfuz sudah ada kaplinannya buat kita semua ini. Ada kaplinnya semua, nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Pakai omongan saya ini, dan ini bagi saya akidah. Rezeki itu di Lauhil Mahfuz sudah ada kaplinannya dari Allah, nggak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tinggal kita jadi barokahnya saja. Banyak orang sepertinya sukses Bu pekerjaannya, tapi sakit-sakitan. Mau ini? Miliar tuh, triliun, mau triliun Bu. Tapi tidak punya ginjal, mau? Hah? Gantungan Bu, mau? Tak doakan sekarang, malaikat mengasihkan itu saya. Allah yahfad. Apalagi rezeki yang syubhat dan haram juga. Ibu berdoa, ya Rab, tak didengar. Doa Ibu nggak didengar, salat Ibu nggak dilihat, umrah haji Ibu nggak dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kembali ke jalan yang diridhai oleh Allah dalam perusahaan rezeki. Bu, rezeki ini puji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah ada satu binatang yang melata, cacing di bawah tanah bisa hidup. Tidak punya otak itu. Dibuka batu itu keluar hidup, menggeliat Ibu. Siapa yang ngasih makan itu? Allah. Apalagi kita Ibu. Kita bukan cacing Ibu. Ya, bukan burung kita ini Bu. Kita manusia diberi otak oleh Allah untuk berpikir. Diberi nurani untuk merenung. Dan ada ketakwaan, ada iman. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selesai. Orang yang sudah bertakwa kepada Allah, ada jalan keluar dari semua. Takwa itu bagaimana Ibu? Jaga keikhlasan tadi, Qur'annya kita kawal, terus saya tidak mencari rezeki yang halalan. Terakhir, Ibu, kalau sudah punya rezeki, Ibu pilih hal itu sukses ya. Ayo berbagi. Ayo beri, kata orang Madura itu ya. Asal dekat, bersedekah, berinfak, berbagi. Prioritaskan keluarga terdekat sebelum kemana-mana. Keluarga terdekat, perhatikan. Setelah itu Ibu kembangkan lagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan usahakan tepat sasaran ketika berbagi itu. Yang kira-kira apa yang saya berikan ini bermanfaat buat agama saya, buat dakwahnya Rasulullah SAW. Selesai masalah itu. Kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala'. Sedekah itu Ibu bisa menolak bala itu. Bala yang terberat bagi kita kan anak Bu ya, ketika ada masalah Bu ya. Saya sama Maria ini ketika ada satu anak dan kadang-kadang itu sampai jam 3 dini hari gak bisa tidur Bu. Bisa balik istighfar sudah itu. Besok yang beras kita kirim itu kita kirim istighfar, kita kirim itu orang yang tidak mampu. Subhanallah Ibu, Allah punya cara itu, dibuat tenang. Walaupun tidak pun ya, tidak langsung apa? Tidak langsung simsalabim Ibu, perlu proses. Ada, Allah punya caranya. Makanya Ibu ketika ada masalah, hatta anak yang autis sekalipun, anak yang super nakal sekalipun, hatta yang narkoba sekalipun Ibu, bersedekah. Niatkan ketika sedekah secara khusus, ini untuk kebaikan anak saya Allah. Jadikan bulan anak saya bulan ini anak-anak yang soleh dan saleh. Insya Allah Ibu, anak kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jam 12 ini, insya Allah.
Ibu Mimi rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya tadi 4 hal yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saleh Graham. Yang pertama adalah menjaga keikhlasan, kemudian yang kedua ta'amul bil Quran, sering kita membaca Quran, bermuamalah dengan Quran. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, anak kita juga istri dan suami kita, memperhatikan isi yang halal. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak berbagi, bersedekah. Saya mengingatkan lagi kepada ibu-ibu sekalian, di brosur ibu-ibu ada formulir donatur untuk orang tua asuh santri penghafal Quran. Barangkali ada yang kemudian ingin ikut terlibat dalam program menjadi orang tua asuh, bisa diisi formulir itu. Nanti semuanya ketika akhir acara ini formulirnya akan kita ambil kembali. Formulirnya kita ambil kembali. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu untuk tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, 3 orang saja. 1, minta tolong panitia. 2, 1, 2, ada lagi, 1 lagi. Oke, coba 2 dulu, minta tolong. Monggo. Tuh, 3 orang nih. 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bahasa dari Kalimantan. Bagaimana sikap kita saat ada keluarga atau teman kita yang mengundang? Mohon maaf, diperjelas lagi. Bagaimana sikap kita saat ada keluarga atau teman yang mengundang kita sekeluarga untuk makan di rumahnya, di mana sebenarnya kita tahu bahwa rezekinya itu subhat atau haram, bahkan ke haram. Jadi saat diundang makan, jika kita tidak hadir, apakah itu pilihan yang tepat? Baik, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah Ustaz Muhammad tadi paham pertanyaannya. Dilanjut lagi, yang kedua. Yang kedua, kita tolong. Tadi ibu yang kedua di mana? Di sana. Oh, langsung. Assalamualaikum Ustaz, makasih kesempatannya. Ya, saya mau bertanya Ustaz, kalau misalnya ada paman atau bibi kita yang sudah meninggal, yang dia itu ikut mendidik anak-anaknya itu dengan pendidikan yang bagus gitu, ponakan-ponakannya itu dengan pendidikan yang bagus. Jadi dia itu ikut mendidik ponakan-ponakannya itu dengan baik gitu Ustaz. Yang mau saya tanyakan itu, amalan apa Ustaz ke bibi kita atau paman kita yang sudah meninggal itu sebagai bentuk apa ya? Balasan. Iya, sebagai bentuk balasan kita gitu, sebagai ponakan gitu. Baik. Terima kasih. Jazakallah khair. Mungkin 2 dulu Ustaz, nanti sambung 2 lagi. Gitu Ustaz. Oh, langsung. Saya khawatir lupa nanti pertanyaannya Ustaz. Baik, lanjut yang ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Kita terakhir ibu yang di depan sini. Monggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan tentang bersedekah. Apabila kita punya utang, apa kita wajib bersedekah dulu atau membayar hutang dulu? Baik. Kasih. Oke. Kalau kita punya hutang, tapi membayar itu atau sedekah dulu? Yang terakhir, kita tolong panitia di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait tentang masalah halal dan haram, saya dulu pada waktu saya masih menjabat, saya pernah mendapatkan hadiah-hadiah seperti parsel dan sebagainya, kemudian tip seperti itu. Apakah itu sudah termasuk haram? Parsel apa Bu? Terima kasih. Ya parselnya ya kayak Lebaran. buah, ada makanan. Enggak, maksudnya parsel lebaran. Iya betul. Atau parsel dalam tanda kutip? Bukan. Oh, parsel lebaran. Oke. Sama hadiah yang besarannya nggak banyak itu. Okay. Cuma 500.000, tapi itu pun kami bagi dalam satu ruangan itu 3 orang. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo terakhir.
Yang ibu-ibu masih ada pertanyaan, tadi kan kemudian di luar tadi scan barcode gitu. Nah itu bisa pertanyaan yang belum bisa ditanyakan di forum ini bisa ditanyakan ke nomor yang tadi ibu scan barcode itu, nanti kita sambungkan kepada Ustaz Abdullah Drami atau kepada Ustaz Muhammad Soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin agak keluar dari tema Ustadz ya. Karena ini pribadi ya, karena saya merasa dalam hal keilmuan saya masih kurang, maka saya senang belajar di sana, di sini, di situ, gitu. Tapi ada protes dari suami, Ustadz. Kamu kok belajar terus? Kapan ngamalkannya? Sebagai istri, kamu itu lebih harus memprioritaskan yang di rumah daripada yang di luar rumah. Gimana itu Ustaz? Kalau saya awalnya itu saya membantah. Oh, ini kan cari ilmu, ini kan kebaikan. Sehari sampai berapa kali Bu? Kalau dulu sampai pulang malam Ustaz, terutama setelah lulus khairat. Iya. Masya Allah. Belajarnya itu sampai pulang malam. Dari Surabaya ke Sidoarjo Ustaz pulang malam. Jadi suami saya itu negur. Mungkin ada di dalam mencari ilmu, mungkin saya belum paham ya. Jadi sekarang ini Ustaz bukan mengurangi ya, tetapi ada tuntutan untuk kita beramal ya, beramal daripada belajar nanti ibaratnya orang yang mencari kayu bakar nanti kau tidak mampu memikulnya, kata suami saya. Terima kasih Ustaz, minta solusinya apa, 1-2 tempat aja atau gimana Ustaz ya, karena konsekuensi semua itu adalah waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa soal 1, 2, 3 pertanyaan ini. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana kita ketika diundang oleh seseorang yang tahu bahwa yang undang kita itu, yang ngajak makan kita itu pekerjaannya pekerjaan yang syubh dan haram, apa boleh kita makan? Bu, kalau ibu merasa yakin betul bahwa memang pekerjaannya itu seperti itu, misalnya suka ngerampok, malak orang, kerjanya di tempat-tempat yang nggak karuan, tahu betul. Pertama ibu punya kewajiban untuk menasihati dia ya, jangan hanya bicara makannya dulu. Amar ma'ruf nahi munkar harus jalannya, nasihati dia. Nah, satu sisi, bagaimana menasihati kalau saya tidak datang ke rumahnya? Datang ke rumahnya, saya disediai apa makanan, minuman, ya. Ibu ketika datang keluar makan, biasanya makan yang kayak itu enak-enak. Di Pak kita nanti. Orang-orang yang pekerjaannya kayak gitu, spesial tuh Bu. Ibu kalau sudah merasa ada rasa ragu-ragu, ambil saja minuman air putihnya saja. Ya. Allah makan takut dia tersinggung. Ya kalau saya kemudian tidak minum, tidak makan, bagaimana saya bisa menyampaikan? Masa mau mengatakan puasa? Saya datang puasa, kok puasa terus gitu? Dan susah juga Ibu ya. Kalau saya secara pribadi Bu, minum airnya. Kemudian saya tahu berapa harganya kilo ini Bu. Ya, sebanyak itu pula saya langsung bersedekah. Tapi saya minum karena keterpaksaan. Saya punya niat untuk mewarnai yang bersangkutan, untuk menasihati yang bersangkutan. Ibu, saya tidak sekali 2 kali masuk pada jebakan-jebakan seperti itu. Saya paham ada beberapa orang ingin mendekat, ingin berubah, ya. Cuma kita tahu kan latar belakangnya itu. Siapa tahu ketika kita dekati orang ini kita berubah, mendapatkan hidayah Allah SWT. Siapa menyangka Sayyidina Umar bisa berubah itu? Ya karena dakwahnya Rasulullah, karena doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita jauhi orang-orang seperti itu, nanti tidak ada yang bisa mewarnai. Nah, itu hasilnya korupsi, hasilnya orang ini suka ngutang, orang ini pelaku zina dan lain sebagainya. Kita dekati, kasih makan, ambil yang paling minimalis. Halo, ambil yang paling apa? Yang paling minimalis, yang paling minimal. Kalau terpaksa serahkan kuenya, ambil yang paling kira-kira harganya nggak terlalu mahal lah, nanti tidak keluar banyak tuh ya. Kira-kira begitu. Niatkan
ini karena keterpaksaan, kemudian berinfak sebanyak apa yang dia makan. Kalau memang dalam hatinya ragu-ragu. Kadang-kadang kita tidak tahu, bukan kerjanya bukan itu saja, tapi kerjaan yang lain yang halal. Ya, tapi kalau ragu-ragu, dak mayuri buka ilmu, mayuri buka terabi. Tinggalkan sesuatu yang ragu-ragu pada sesuatu yang tidak ragu-ragu. Ya, karena kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri gitu. Tapi yang paling penting saya katakan, tolong jangan hanya kita bicara soal makan dan minumnya, tapi bagaimana pesan moral ini untuk menyelamatkan yang bersangkutan supaya tidak terjebak dengan rezeki yang syubhat dan haram dalam kehidupannya. Kira-kira begitu. Ustaz, saya ada seorang paman atau seorang bibi yang mendidik ponakan-ponakannya ya, dengan cara yang baik, luar biasa perhatiannya gitu. Beliau sudah meninggal. Apa batasan kita kepada yang bersangkutan? Ini pertama doa secara khusus. Ya, berdoa secara khusus. Ya Allah, ampunilah paman saya. Ya Allah, rahmatilah paman saya. Ya Allah, lapangkan alam kuburnya paman saya. Ya Allah, masukkan dia ke surganya gitu. Terimalah amal salehnya, ampuni semua dosa-dosanya. Minta kepada Allah. Itu bangga gitu. Itu bangga. Selain didoakan oleh anaknya, didoakan oleh orang yang pernah dia perhatikan itu. Doa yang paling istimewa doa gitu. Ustaz, apa boleh kita mengungkapkan bagian bersangkutan? Boleh. Bahkan saya biasin lagi, bersedekah untuk kita niatkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik orang tua atau bukan, nyampe insya Allah itu. Nyampe insya Allah. Sedekah, itu boleh diniatkan. Atau mewakafkan apa, kalau dia sukses, dia kemudian datang ke Ar-Rahmah, saat ada sumur yang perlu dibangun, ini saya niatkan untuk paman saya yang meninggal dunia. Boleh itu. Quran juga ada profil. Mau masuk juga namanya. Quran jadi orang tua asuh, hadiahnya untuk paman juga boleh, tidak ada masalah. Boleh saja. Ya, itu adalah bentuk apa namanya, balasan kita kepada orang paman yang telah kemudian mendidik kita dengan cara yang benar seperti itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ustaz, kalau orang punya utang, terus mana yang didahulukan, sedekah atau utang atau bayar utang? Ya bayar dulu. Itu bayar itu ibu juga sebelum bersedekah, karena itu sudah menyenangkan orang. Saya punya utang sama saudara ini, supaya nunggu pun tak bayar seperti itu. Terus di depan saya ibu ada peluang sedekah gitu, tetap saya harus membayar. Karena ketika saya membayar dia tersenyum sama saya ini. Dapat pahala sedekah juga, pahala senyumnya, pahala juga menyelesaikan utang saya bagi yang bersangkutan. Nanti berdoa ketika ibu bayar. Bayar, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat lagi, saya ingin bersedekah setelah ini. Insya Allah ibu akan dimudahkan oleh Allah SWT. Bu, orang haji saja punya utang, dan sehaji itu. Cuma utang itu ada dua macam ya. Ada utang primer, ada utang sekunder. Kalau utang primer ya bayar dulu. Tiba-tiba ibu, kecuali kalau kita dihajikan orang, ibu harus datang bagi bersangkutan dan kasih tahu. Halo, ibu diumrahkan oleh orang, diumrahkan oleh anak menikah ya, diumrahkan oleh saudara, diumrahkan oleh ponakan, diumrahkan oleh relasi, oleh teman gitu. Ibu datang kepada yang punya utang itu, yang mengutangi kita. Mohon maaf ya, aku belum sempat bayar utangmu. Aku berangkat umrah ini, aku diumrahkan oleh saudaraku. Dia tidak jadi fitnah. Ya, tapi kalau berangkat sendiri itu tidak sah sampai dia bayar utangnya itu. Loh iya. Utang primer. Beda kan utang sekunder itu ya, utangnya bisnis. Pasti kan barangnya masih ada, dan itu kita tidak akan kemana-mana. Atau juga bisa akan jalan masih diputar oleh saudara kita, oleh yang menjaga tubuh kita seperti itu. Utang tetap diprioritaskan untuk dibayar sebelum kita bersedekah. Ustaz, saya dapat hadiah yang ketika Ramadan dan Ramadan namanya Idul Fitri dapat parsel. Oh, nggak mau kasihkan saya deh, ya. Itu insya Allah dia menghargai ibu. Yang dilarang ibu kalau setiap saat ibu akan kepada dia ngasih sama ibu. Ya, tapi setahun sekali ucapan terima kasih. Ibu di birokrasi dulu memudahkan urusannya dan teringat akan jasa ibu. Itu boleh karena dia anjurkan bahkan seperti itu. Yang tidak boleh kalau punya hadiahnya berupa uang miliaran ibu. Terus setelah itu berharap proyeknya dimuluskan oleh ibu itu. Nah, itu tidak boleh itu. Kalau hanya parcel ya kemudian kue dan lain sebagainya, bismillah, berkatilah. Ibu tidak capek-capek lebarannya.
Mungkin. Nggak apa-apa, selama yang dikasih itu halal, nggak apa-apa. Kalau dikasih itu halal, nggak apa-apa. Jadi mau jangan tanya, dapat dari mana keuangannya, nggak usah nanya. Terima saja, sudah ya. Ibu, ini yang terakhir Yang terakhir, emang ini buat aktivis betul ini. The best ya. Oh, ibu siapa lupa ya? Katanya Bu Suud ya. Paling banyak nanya juga nih Bu. Luar biasa Bu Suud ini. Bu Suud, tetap ridho suami itu prioritas dulu. Itu sebenarnya sinyal dari suami itu. Suami nggak mau ditinggal. Iya sinyal itu. Ibu harus bangga ini. Berarti dia perhatian sama ibu. Ya itu berarti suami yang cinta sama ibu. Dahulukan kemauan suami. Selama suami tidak melanggar agama, dahulukan. Mohon maaf ibu ya, termasuk pengajian kita pada siang ini, pada pagi dan menjelang siang seperti ini. Kalau ibu tidak mendapatkan ridho dari suami, tidak barokah loh duduknya kita di sini. Tidak barokah ya. Tetap suami segala-galanya dalam masalah ini. Karena perwaliannya ini ibu sekarang ada di suami gitu. Cuma sinyalnya kok ngaji-ngaji terus kapan ngamalkannya. Itu sinyal dulu. Aku tidak betah ada kamu. Kira-kira begitu ya. Alhamdulillah, bersyukurlah punya suami seperti itu. Ya. Terakhir, ini ada yang masuk satu saja dan ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, ada yang mau saya tanyakan. Kakak perempuan saya sudah meninggal, tetapi belum punya anak. Saya sebagai adik ingin wakaf Al-Quran atas nama almarhumah kakak saya. Yang saya tanyakan, apakah almarhumah kakak saya juga bisa dapat pahala yang mengalir dari wakaf Quran ya Ustaz? Insya Allah, yang ngasih dapat, yang dikasih juga dapat. Dua-duanya dapat. Ya. Oke, bicara soal Quran Ustaz, mungkin teman-teman bisa menampilkan satu video dokumenter tentang program Baitul Mal Arafah.